Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Prasetya dan juga teman saya Abrilian Octavianco akan mempresentasikan tentang studi kasus sertifikasi. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Ibu Halimatus Sadiah yang mengajar etika profesi di kelas kami, dan juga kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelum itu, kita akan mengetahui dulu tentang apa aja sih yang nanti itu kita bahas gitu. Yang pertama ada sertifikasi profesional, yang kedua ada manfaat sertifikasi kalian, yang ketiga manfaat adanya sertifikasi profesionalisme, yang keempat ada kelemahan pelaksanaan sertifikasi, yang kelima ada pentingnya sertifikasi, yang keenam ada studi kasus tentang sertifikasi. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Dan sebelum yang pertama, kita harus memahami apa itu sertifikasi profesi. Definisi sertifikasi profesi adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap individu yang telah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam profesi tertentu. Sertifikasi seringkali melibatkan ujian pelatihan atau pengalaman kerja yang relevan dan dapat bersifat sukarela atau wajib, tergantung pada jenis profesi dan regulasi yang ada. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sertifikasi profesional. Suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas praktik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala atau dapat pula hanya untuk berlaku pada suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaruan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seseorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. Yang kedua, kita ada di sini materinya manfaat sertifikat keahlian bagi perorangan, manajer proyek atau tim manajer proyek. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan sikap dalam mengelola proyek. Lebih mampu mengontrol sasaran proyek, sarana untuk meningkatkan jenjang karir. Yang keempat, pengakuan secara nasional atas kompetensinya. Yang kelima, peningkatan bernetworking dengan rekan seprofesi. Yang ketiga, ada manfaat adanya sertifikasi profesionalisme. Yang pertama, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Yang kedua, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Yang ketiga, pengakuan organisasi profesi sejenis, baik tingkat nasional, regional, atau internasional. Yang keempat, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, atau internasional. Yang kelima, memperoleh peningkatan jenjang karir dan pendapatan yang sesuai. Di sini ada manfaat sertifikasi bagi atasan. Yang pertama, peningkatan performance sehingga mampu berkompetisi secara global. Yang kedua, peningkatan profesionalisme dari personil. Yang ketiga, lebih mampu mengontrol proyek-proyek yang ditangani. Yang di sini ada keempat, kelemahan sertifikasi. Yang pertama, kurangnya fokus pada etika. Banyak program sertifikasi tidak cukup menekankan pada pendidikan etika, sehingga profesional mungkin tidak siap menghadapi dilema etis. Yang kedua, pelatihan tidak memadai. Sertifikasi seringkali lebih berfokus pada keterampilan teknis dan kurang pada soft skill, seperti komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, birokrasi yang rumit. Proses sertifikasi bisa sangat kompleks dan memakan waktu, mengurangi motivasi untuk mendapatkan sertifikasi. Yang keempat, penegakan kode etik yang lemah. Kode etik yang ada, tetapi penegakan seringkali kurang efektif, memungkinkan pelanggaran tanpa konsekuensi. Yang kelima, keterbatasan biaya. Untuk memperoleh sertifikasi tentunya membutuhkan biaya yang banyak, dan tidak semua orang mampu ada biayanya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Abrilian Octavianco, tentang pentingnya sertifikasi dan juga studi kasus tentang sertifikasi. Untuk Abrilian Octavianco, dipersilakan.
Pentingnya sertifikasi. Ada 5: jaminan kompetensi, standar profesi, kepercayaan publik, meningkatkan karir, dan akses ke jaringan profesional. Studi kasus Enron, sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang melibatkan dalam skandal akuntansi besar-besaran pada awal 2000-an. Dalam kasus ini, akuntan publik dari Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, terlibat dalam manipulasi laporan keuangan Enron untuk menyembunyikan kerugian perusahaan dan memanipulasi pendapatan. Meskipun akuntan yang terlibat adalah profesional bersertifikat, tindakan mereka menunjukkan bahwa sertifikat tidak selalu menjamin pelaku etis. Permasalahan etika dalam sertifikasi. Kasus Enron mengungkap beberapa isu etika dalam profesi akuntan publik. Pertama, konflik kepentingan. Akuntan dihadapkan pada tekanan dari manajemen Enron untuk menghasilkan laporan keuangan yang positif. Ketergantungan pada perusahaan untuk mendapatkan bisa mengarah pada pengabaian prinsip independen dan objektivitas. 2. Kurangnya transparansi. Akuntan seharusnya menjamin transparansi, tetapi dalam kasus ini mereka membantu menyembunyikan informasi penting yang merugikan pemegang saham dan masyarakat. Tidak pendidikan etika yang tidak memadai. Proses sertifikasi seringkali kurang menekankan pendidikan etika, sehingga akuntan mungkin tidak siap menghadapi situasi etis yang kompleks. Dampak dari kasus dari skandal Enron sangat luas. Pertama, bagi perusahaan. 2, bagi lembaga sertifikasi. 3, dapat dampak bagi reputasi profesi. Analisis kasus Enron menunjukkan bahwa sertifikat tidak menjamin pelaku etis. Pertama, tekanan dari manajemen Enron memberikan tekanan pada akuntan untuk mengikuti praktik tidak etis demi keuntungan perusahaan. 2. Budaya perusahaan yang tidak etis. Budaya perusahaan yang lebih mengutamakan hasil ketimbang integritas memengaruhi keputusan akuntan. 3. Kurangnya penegakan kode etik. Meskipun ada kode etik, penegakan yang lemah membuat akuntan merasa bisa bertindak di luar norma etika tanpa konsekuensi. Solusi dan rekomendasi. Pertama, solusinya pendidikan etika yang lebih kuat. Sertifikasi harus mencakup pendidikan etika yang mendalam, termasuk studi kasus dan skenario yang nyata. 2. Penegakan kode etik yang ketat. Lembaga sertifikasi perlu memperkuat mekanisme penegakan kode etik dengan audit dan sanksi tegas. 3. Mendorong pelapor pelanggar, menciptakan lingkungan yang aman untuk melaporkan pelanggaran etika dengan perlindungan untuk whistleblower. 4. Membangun budaya etika. Perusahaan harus menekankan integritas dalam mengambil keputusan sehari-hari melalui pelatihan dan diskusi. 5. Meningkatkan kesadaran tentang konflik kepentingan. Pelatihan tentang pengolahan konflik kepentingan akan membantu akuntan membuat keputusan yang lebih baik. Kesimpulan, kasus Enron menyoroti pentingnya mengintegritas sertifikasi dengan etika profesi. Meskipun sertifikasi menunjukkan kompetensi tanpa penekanan pada etika, hal tersebut dapat gagal dalam mendorong perilaku etis. Reformasi dalam sistem sertifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa profesional tidak hanya terlatih dalam keterampilan teknis, tetapi juga siap menghadapi tantangan etis dalam praktik mereka. Dengan pendidikan etika yang lebih baik, penegakan kode etik yang ketat, dan peningkatan transparansi,
Sertifikasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga integritas dan ketika di kalangan akuntan publik. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan materinya kita udah selesai nih. Jadi untuk teman-teman sekalian dan juga Bu dosen, terima kasih sudah menonton video kami berdua dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.